beat them in their own games. Jadi kalau ada kesempatan forum bersama, maka tunjukkanlah bahwa kita punya kualitas yang lebih daripada mereka. Ya. Kemudian kalau sampai udah nggak tahan banget, udah menyinggung masalah pribadi, bukan rahasia lagi kalau di dunia politik orang tuh nusuk kita di belakang, ngomongin jelek kita di belakang, tapi di depan bisa manis. Oke? Tetapi kan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di kantor, di corporate tempat bekerja, banyak juga nih kelompok ibu arisan yang ngomongin temennya di belakang, di depan manis. Office politik, makanya iya ada istilah politik. Nah, tapi banyak follower saya bertanya, bagaimana cara menghandle orang yang sudah melakukan itu di belakang kita, tapi depan kita manis, kita tuh mesti bereaksi dan bersikap seperti apa? Biasanya mereka yang melakukan hal itu adalah mereka yang ingin memang memancing emosi kita. Ketika kita terpancing emosinya dan meledak, maka tujuan mereka tercapai. Tinggal pertanyaannya adalah, apakah Anda rela tujuan orang-orang yang tidak baik itu tercapai? Apa sih tujuannya? Maksudnya membuat Anda look bad dengan marah-marah? Mancing emosi, bikin kelihatan marah-marah. Siapapun yang marah di depan publik terlihat buruk. Tidak berkelas, tidak berintelektual. Bahkan ketika Presiden Republik Indonesia marahnya diekspos, kan tidak semua orang mendukung. Banyak orang malah mengkritik. Ngapain sih Presiden marah-marah? Gitu. Ya? Jadi tujuannya itu. Bukan berarti nggak boleh marah. Marah itu harus, tetapi jangan di depan publik. Nah, salah satu tujuan orang yang suka nusuk dari belakang, ngomongin dari belakang adalah kita meledak di depan banyak orang. Ketika kita meledak di depan banyak orang, itu kita akan terlihat sangat buruk. Image-nya jadi jelek. Ya, katakanlah contohnya ngelabrak gitu. Amit-amit jabang bayi ya, tok nih. Aku juga nggak mau, kita sebagai public figure. Misalnya guru grooming itu dengar bahwa saya ngomongin di belakang di kantor ini nih gitu. Begitu denger panas dong, maka datang storm into my office in front of everyone, you yell at me, this and that. Memang pada sesaat itu terlihat seperti yang melakukan labrakan ini, guru grooming terlihat seperti hero yang membuat saya tersudut tidak berdaya. Tetapi pada saat bersamaan Anda akan terlihat really bad di mata orang. Serem ya, galak ya, gahar ya gitu. Itu tidak akan mungkin untuk sesaat terlihat seperti jagoan, tapi akan berdampak kepada orang-orang itu bukannya respect kepada kamu, tapi serem. That's what you want. Kalau sampai terjadi, saran saya adalah kalau sampai terjadi orang yang suka ngomongin kita dan nusuk kita dari belakang, maka beat them in their own games. Jadi kalau ada kesempatan forum bersama, maka tunjukkanlah bahwa kita punya kualitas yang lebih daripada mereka. Ya. Kemudian kalau sampai udah nggak tahan banget, udah menyinggung masalah pribadi, hadapin aja one on one. Ya, panggil ngomong baik-baik. Dalam ruang tertutup berdua, bicara, selesaikan. Jangan dibikin ribut jadi tontonan publik, gitu. Tapi dalam perpolitikan, khususnya perpolitikan like common politics like I'm doing right now, ada banyak metode yang bisa dilakukan. Kadang-kadang having one-on-one fight itu juga perlu, because kita sebagai kelompok politisi itu harus mampu berdebat. Kenapa? Karena perdebatan itu memaksa kita membangun argumentasi. Ini salah satu pendidikan politik. Itu lain lagi urusannya. Nah, tetapi pada saat bersamaan kita juga harus menjaga perdebatan ini dalam sebuah etika yang manusiawi, yang saling menghormati, tidak menyerang pribadi, nggak nyerang fisik gitu, nggak ngata-ngatain dasar lu cakep gitu, enggak. Ya, tapi kita bicara soal satu topik yang jelas dan nggak jadi debat kusir. Apakah saya pernah mengalami hal itu? Actually, I'm
having that problem right now. Saya diminta memimpin satu departemen di partai di cabang daerah, di mana di dalamnya itu nggak semua orangnya suka dan mau dipimpin sama saya. Tapi secara otomatis mereka harus mau sama saya. Jadi selalu ada satu orang yang keep challenging me in any which way. Bahkan dia bisa memutar-mutar logika. Jadi artinya gini, misalnya nih dia komplain. Ketika saya dapat perintah himbauan dari Ketua Umum Pak Surya Paloh mengatakan semua anggota Dewan harus melakukan swab test bersama dengan tim setiap kali habis reses. Maka sebagai pimpinan tim yang ada di situ, saya nunjukin contoh. Kakak-kakak anggota sekalian, ini contoh saya sudah swab bersama tim reses saya ke lapangan begini. Dan sesuai dengan anjuran kita menjaga protokol kesehatan lalala. Tiba-tiba dia protes, kok sendiri aja, kenapa nggak ngajak kita? Terus saya masukin lagi aja, saya nggak mau banyak ngomong nih, saya masukin aja kutipan dari Wakil Ketua MPR yang mengatakan bahwa harus didasari oleh kesadaran melakukan protokol kesehatan mandiri, ya kan? Lagian kan sudah besar ya, apa-apa mau diajak-ajak kayak anak kecil kan lucu. Terus akhirnya dia malah gini, mana jiwa korsa? Loh, kok nyambungnya ke sana ya? Terus ada teman yang nyamber nih, yang kayaknya sebel juga sama orang ini gitu. Jiwa korsa untuk perjuangan. Kalau Anda punya jiwa korsa, Anda akan melakukan tes mandiri. Karena begitu Anda pulang, Anda akan bisa menularkan ke keluarga. Terus dia bilang gini, asal bayarin dong. Wah, makin nyolot. Jadi memang tujuan orang ini adalah sebetulnya bukan untuk cari solusi. Lagian kalau orang udah nggak suka, pasti nggak suka kan, Han? Dia akan cari terus. Nah, jadi ya udah santai aja. You know what? Your life is not gonna be better by beating him or her, but their life is full of hatred yang ingin diisi oleh obsesi untuk menghancurkan kamu. Ya udah, jangan take it personally. Exactly. But you need to have that empathy. Sering banget kita dengar di dunia tidak semua orang akan mencintai kita dan menyukai kita. The problem sometimes bukan di diri kita, tetapi di diri orang lain. Jangan sampai jatuh ke mental health problem sehingga Anda tertimpa stres dan depresi karena omongan orang di sekitar kita. Jika memang harus diselesaikan, selesaikanlah dengan smart and classy. Yang bermasalah tuh yang pengemudi mobil. Udah nyaman, enak, masih klakson lagi, nggak punya perasaan, kan gitu. Nah, jadi kita kalau ingin menjadi seorang pembicara yang nyambung sama si audiens kita atau teman ngobrol kita, kita harus